Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Lebih tepatnya akan membahas tentang mengapa kurikulum harus dirubah. Sekarang teman-teman silakan simak penjelasan dari saya. Kurikulum Merdeka. Jadi pertanyaan awalnya yang akan kita bahas hari ini, mengapa kurikulum itu perlu dirubah? Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa belajar itu adalah hak setiap insan. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini dicetuskan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Pak Nadiem. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kemerdekaan hendaknya dikenal terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu diperoleh, anak-anak mencari sendiri dari pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan sendiri, tidak harus selalu disuapin atau diberikan oleh guru materi yang diajarkan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita lihat sejarah kurikulum Indonesia. Ini pergantian kurikulum dari tahun 1947 hingga terakhir pada tahun 2006 menggunakan kurikulum KTSP dan 2013 menggunakan kurikulum 2013, dan saat ini kurikulum akan diganti lagi menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi rata-rata umur kurikulum sekitar 7 tahun. Jadi sudah saatnya kurikulum 2013 ini kita ganti menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Mengapa harus kurikulum Merdeka Belajar? Apa alasannya? Di sini ada beberapa sebab-sebab yang akan saya jelaskan. Kita lihat dari hasil evaluasi data. Ini adalah data akses pendidikan dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di Asia, yaitu Filipina, Thailand, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Dimana kita lihat dari hasil evaluasinya, kesenjangan antara literasi matematika di tahun 2006 sampai 2018, begitupun dengan literasi membaca terjadi kesenjangan data 2006 sampai 2018. Itulah salah satu penyebabnya kita melakukan perubahan kurikulum. Kemudian penyebab yang kedua itu karena adanya pandemi COVID-19 yang baru-baru kita alami di negara Indonesia, terjadi yang namanya learning loss. Makanya dari itu kita menggunakan berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 dipilihlah 3 pilihan untuk pembelajaran pendidikan ini. Yang pertama yaitu pilihan pertama menggunakan kurikulum 2013 sepenuhnya, pilihan kedua kurikulum darurat, dan ketiga menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum 2013 ini dia bermula dari pra-pandemi. Ini adalah gambarannya secara umum ya. Kemudian pandemi tahun 2020 hingga tahun 2022 itu menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum properti. Kemudian pada masa pemulihan pembelajaran 2022 sampai 2024 menggunakan kurikulum properti sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan agar pendidikan tidak serta-merta menurun. Kemudian dari 2024 nanti akan melakukan evaluasi terhadap kurikulum Merdeka Belajar ini.
Selanjutnya, karakteristik kurikulum Merdeka ini, dia kurikulum yang berbasis proyek, kemudian fokus pada materi yang esensial saja, kemudian bersifat fleksibel bagi guru, jadi tidak mutlak. Kemudian keunggulannya, dia sederhana dan mendalam, kemudian memerdekakan peserta didik, guru, dan juga sekolah. Terakhir yaitu dia relevan dan interaktif karena adanya kegiatan proyek yang diambil dari jam pelajaran setiap mata pelajaran yang ada. Dia juga memiliki struktur, di mana strukturnya ini dalam kurikulum ini terdiri dari dua, yaitu pembelajaran interaktif dan dia pembelajaran proyek yang menggambarkan profil Pancasila. Dan muatan lokalnya di sini diberikan 3 opsi pilihan. Apakah mau diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, apakah mau diintegrasikan dengan tema atau berdiri sendiri. Selanjutnya, perubahan paradigma. Kita harus mengubah paradigma dari objektif menjadi konstruktivisme. Apa itu? Dari yang awalnya berpikir pengetahuan dan pengalaman manusia itu terpisah, harus disamakan. Kalau konstruktivisme, dia menekankan pada persamaan antara pengetahuan dan pengalaman yang didapat dari lingkungan itu sendiri. Berikut ini adalah perbedaan antara objektivisme yang harus diubah ke konstruktivisme. Akan diperhatikan rekan-rekan guru. Selanjutnya itu berdasarkan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi sebagai pendidik kita hanya mengarahkan sebagai fasilitator, tapi anak-anak sendiri yang akan tumbuh atau belajar sesuai kodratnya. Selanjutnya, jadi pada kurikulum Merdeka Belajar ini kita mendapatkan 3 pilihan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kita dapat memilih pilihan pertama mandiri belajar, kedua mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Rekan-rekan guru atau kepala sekolah bisa memilih salah satu di antara ketiga tersebut, dan mari kita menerapkan kurikulum Merdeka Belajar untuk mencerdaskan anak didik kita bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.